Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membuat konten dengan tema jangan malu jadi peternak. Nah teman-teman, jadi pada pembahasan video kali ini saya akan memberikan alasan kenapa kok kita jangan malu sebagai peternak. Nah oke teman-teman, jadi sebelum itu kami perlihatkan lahan hijauan kami, lahan untuk pakan ternak kami. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik pembahasan yang kita bahas kali ini, yaitu jangan malu jadi peternak. Jadi kenapa kok kita sebagai peternak itu tidak boleh malu? Nah, jadi ini adalah video motivasi untuk teman-teman yang mungkin suka beternak atau ingin beternak tetapi terhambat mengalami hambatan. Salah satu faktornya adalah karena teman-teman malu ya, karena teman-teman malu atau gengsi dilihat teman-teman yang lain. Nah, sebelumnya saya di sini masih pemula teman-teman. Saya menyadari dan saya mengakui bahwa saya masih pemula. Jadi video kali ini bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi video ini untuk memotivasi teman-teman. Barangkali ada yang teman-teman yang masih muda sama seperti saya, tetapi teman-teman malu ya, ingin memulai usaha peternakan, ingin membuka peternakan, tetapi teman-teman malu ya, karena mungkin peternakan itu dipandang kotor, mungkin peternakan itu dipandang bau ya teman-teman, karena setiap harinya itu dengan hewan ternak, dengan kambing atau dengan domba, jadi terlihat kotor dan bau teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan video tentang kita jangan malu ya. Oke teman-teman. Nah, kenapa kita tidak boleh malu? Yang pertama teman-teman, peternakan itu merupakan awal dari pertanian. Nah, jadi saya ulangi lagi, peternakan itu adalah awal dari pertanian. Jadi mengapa seperti itu? Karena peternakan dan pertanian ini saling berkesinambungan teman-teman. Jadi saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi saya tadi bilang peternakan adalah awal dari pertanian. Jadi awal untuk memulai sebuah pertanian itu adalah biasanya seorang petani itu membutuhkan pupuk untuk bertani. Nah, pupuk yang mereka dapatkan itu, salah satu pupuk yang mereka dapatkan adalah dari kotoran ternak. Jadi dari peternakan. Nah, jadi kita membantu para petani untuk menyuplai, untuk memenuhi kebutuhan pupuk di dalam proses atau di dalam kegiatan pertanian. Nah, jadi alasan yang pertama itu teman-teman, kita itu sebagai penyedia pupuk kalau kita beternak. Alasan yang kedua adalah sebagai ketahanan pangan ya, sebagai ketahanan pangan. Jadi kalau teman-teman searching ya atau lihat di Google, kebutuhan hewan domba atau kambing di Indonesia itu sebetulnya masih belum mencukupi ya. Jadi masih kurang karena ada beberapa yang masih impor daging, kebutuhan daging. Jadi kita sebagai peternak itu harusnya bangga karena kita membantu negara kita untuk memenuhi kebutuhan daging, khususnya kambing, domba, dan kambing. Jadi kita membantu pemerintah juga, negara dan juga pemerintah untuk swasembada kambing.
Nah, jadi kita untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita, kebutuhan daging di dalam negeri, jadi kita tidak perlu malu untuk menjadi peternak. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah kita membantu petani, dan yang kedua adalah peternak adalah penyuplai atau penyuplai daging di Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi teman-teman. Nah, itu alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh malu menjadi seorang peternak. Yang ketiga teman-teman, ini sebetulnya alasan yang cukup simpel, tapi kadang diabaikan. Alasan yang ketiga itu adalah karena beternak itu halal teman-teman. Jadi selagi pekerjaan yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, pekerjaan yang kita lakukan itu membantu orang lain bahkan, atau membantu negara juga untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Jadi semua pekerjaan selagi kita tidak merepotkan orang lain, tidak merugikan orang lain, berarti kita sudah bekerja dengan atau di posisi kita yang terbaik ya teman-teman. Jadi peternak itu tidak boleh malu karena pekerjaan ini halal teman-teman. Pekerjaan ini bahkan sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu ya, yang sudah melakukan peternakan dan sampai sekarang masih dilanjutkan. Jadi selagi kita tidak mencuri, selagi kita tidak merepotkan orang lain, tidak merugikan orang lain, jadi kenapa kita harus malu teman-teman? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh malu menjadi peternak, meskipun peternak itu dipandang sebagai pekerjaan yang kotor, sebagai pekerjaan yang bau karena setiap hari pekerjaannya mengurusi hewan ternak, karena setiap hari cari rumput terus memberi pakan terhadap hewan ternak. Jadi terkesannya kotor dan bau ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin beternak tetapi gengsi gitu ya teman-teman, karena melihat orang lain yang kerja di kantoran, kerja di depan komputer, di depan laptop, jadi kita merasa malu menjadi seorang peternak. Nah teman-teman, jadi untuk menjadi seorang peternak, agar kita tidak malu, kita harus mempertimbangkan atau memikirkan ketiga hal tersebut teman-teman. Jadi kita adalah penyuplai kebutuhan petani dalam pupuk ya. Jadi kita tahu ya, petani itu adalah, bagi saya petani itu adalah seorang profesi yang sangat mulia sekali, karena yang menyediakan bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi kalau tidak ada petani, kita bahkan tidak akan bisa makan ya teman-teman, karena petani itu sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan petani, karena petani tadi kita bilang pekerjaan yang sangat mulia, kita membantu pekerjaan petani untuk penyuplai pupuk organik di dalam pertanian. Nah teman-teman, jadi sebagai penyuplai pupuk, terus kita juga membantu negara dan pemerintah untuk menyuplai kebutuhan daging, dan juga pekerjaan ini pekerjaan yang mulia teman-teman, sudah dilakukan juga oleh para nabi-nabi sebelum kita ya, yang terdahulu. Nah ini teman-teman, jadi itu ketiga alasan di video kali ini
kenapa kita tidak boleh malu menjadi seorang peternak. Nah, jadi ini adalah motivasi bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dalam dunia peternakan, terkhususnya untuk teman-teman yang masih muda, karena biasanya anak muda, seorang pemuda itu biasanya menginginkan pekerjaan yang bersih, yang wangi di kantor. Nah, tetapi saya tekankan lagi bahwa semua pekerjaan itu adalah mulia, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempunyai keinginan untuk beternak tetapi terhambat oleh faktor karena malu, gengsi, jadi video ini menjelaskan kenapa teman-teman tidak boleh gengsi atau tidak boleh malu untuk memulai usaha peternakan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video yang dapat saya bagikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat memotivasi teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha peternakan. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.